Baiklah, kita lanjutkan masih di dalam perlindungan gugus dalam sintesis organik. Gugus-gugus apa saja yang perlu kita lindungi? Jadi kita harus tahu bahwa ada gugus-gugus yang perlu dilindungi, yaitu gugus-gugus yang paling reaktif, gugus-gugus fungsi yang paling reaktif, yang biasanya itu yang butuh perlindungan. Gugus-gugus yang reaktif ya. Nah, yang paling reaktif diantaranya itu ada alkohol, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, ada amina. Jadi kalau ini tentu saja kita sudah mengetahuinya dulu waktu di pelajaran kimia organik ya. Gugus aldehid, alkohol, karboksilat, keton ya, dan amina ya. Yang lain juga bisa, tapi ini yang paling reaktif, yang paling sering membutuhkan yang namanya perlindungan ya. Kenapa dia butuh perlindungan? Biasanya dia itu reaktif baik kepada regen nukleofilik atau reaktif kepada regen yang sifatnya elektrofilik. Nukleofilik berarti dia suka terhadap yang bermuatan positif, nukleus ya. Sedangkan elektrofilik berarti dia suka yang bermuatan negatif, elektron ya. Dimana transformasi selektif dapat saja muncul, dapat saja menghasilkan suatu hambatan atau tantangan, sehingga dibutuhkan deaktivasi menggunakan agen-agen pelindung yang sehingga dia dapat menutupi gugus tersebut ya. Jadi karena dia bereaksi bisa saja kepada nukleofilik atau regen yang elektrofilik, sehingga dilakukan transformasi selektif yang sehingga untuk menutupi gugus tersebut terhadap reaksi tersebut. Inilah tantangan yang muncul dalam reaktivitas suatu gugus fungsi ya. Gugus fungsi untuk alkohol, gugus proteksi untuk alkohol ya. Pada umumnya gugus proteksi untuk alkohol adalah gugus proteksi atau perlindungan yang berbentuk ether ya. Dia pada umumnya itu ether. Ether dia itu kurang reaktif ya dibandingkan gugus fungsi organik yang lain. Sehingga alkohol kita ubah menjadi bentuk ether. Dengan mengubah suatu alkohol menjadi bentuk ether, maka dia akan terproteksi. Gugus proteksi ether terhadap alkohol kita dapat kelompokkan menjadi kategori berikut ya. Ada gugus silil ya, silil ether. Jadi alkohol kita buat menjadi bentuk silil ether. Dimana di sini kita lihat ada silika yang berikatan dengan alkil ya. Atau yang kedua kategorinya gugus proteksi asetal. Jadi alkohol kita reaksikan sehingga membentuk suatu asetal. Proteksi ini dia akan memindahkan atau menggantikan proton yang bersifat asam pada alkohol. Ini saya kasih tunjuk ya. Ini dia protonnya ya. Ini protonnya, oke. Nah, proton itu akan digantikan dengan suatu gugusan yang kurang reaktif ya. Dia akan digantikan dengan suatu gugusan yang kurang reaktif. Ini ya. Nih. Sehingga dengan membuat dia menjadi gugusan yang kurang reaktif, maka tentu saja
kita akan melindunginya terhadap reagen yang selanjutnya. Oke. Nah, bentuk silil ether yang umum itu ada beberapa. Yang paling umum itu ada trimethyl-silil ya, atau TMS, ada triethylsilil atau TES, ada third-butyl dimethylsilil ya, dimethylsilil ini ya, TBDMS. Jadi ada trimethyl-silil ya. Ini kita lihat ada 3 metilnya atau TMS, ada trietil, ini ada etilnya 3 ya. Terus third butyl dimethylsilil, di sini kita lihat ada bentuk third butyl ya. Dia karbon tersier ya. Dan ini juga third butyl, tapi ada 2 fenil, third butyl di fenilsilil. Jadi semakin lama dia alkilnya digantikan jadi bentuk yang bulk ya, atau bentuk yang punya efek sterik ya. Jadi dia perlindungannya itu semakin baik. Cara pembentukannya adalah protecting group atau gugus pelindung yang berbasis silika atau silikon untuk alkohol kita reaksikan dengan menambahkan pereaksinya alkil silil seperti TMS atau ini terbutil atau ini ya, kita reaksikan dan disertai dengan basa ya. Basanya ada piridin, ada DMAP, ada lutidin, ada imidazol, bisa kita pakai sehingga dia akan membentuk perlindungan berupa ether silil ya, ether silil. Oke, jadi kalau kita lihat kemudian ada gugus proteksi alkohol third butyl dimethylsilil ether ya. Itu contohnya. Kita akan melindungi gugus alkohol. Kita tambahkan TBDMS dengan basa imidazol, maka dia akan bereaksi melepaskan protonnya yang ini, dan gugus protonnya digantikan sama TBDMS tadi ya, TBDMS, dimana silikanya tadi mengikat klor, dia akan melepaskan klor, silikanya berikatan dengan oksigen ya. Mekanisme reaksinya dapat kita lihat di sini, dimana H akan dan Cl akan terbuang karena HCl tersebut akan membentuk garam dengan basa imidazol ya. Oke, jadi contohnya apabila kita gunakan fenol, ini fenol, bukan fenol, sorry. Ini cincin tertutup ya, karbon rantai 6 ya, punya satu gugus hidroksi, dengan kita reaksikan menggunakan terbutil dimethylsilil klorida dengan bantuan basa imidazol, maka akan terbentuk gugus hidroksinya terikat dengan terbutil dimethylsilil ya, membentuk gugusan ether. Ini strukturnya, sedangkan ini struktur
yang disingkat ya. Atau yang tadi ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, kita reaksikan dengan butyl dimetilsilil klorida, satu ekivalensi, maka yang primernya akan berikatan dengan butyl dimetilsilil membentuk eter, sedangkan yang sekundernya tidak ya. Ini yang sekunder tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Nah, oke, jadi itu tadi perlindungan alkohol. Nah, kita berbicara tentang gugus proteksi silil ya. Setelah dia mengikat alkohol itu, maka di akhir dia harus dibuang kembali karena bukan dia yang menjadi target molekul kita, dan biasanya molekulnya menjadi sangat besar dengan keberadaan silil protecting group, gugus pelindung silil ya. Jadi gugusan ether yang sudah kita bentuk tadi itu harus kita potong kembali atau kita buang kembali gugusan sililnya, kita masukkan kembali protonnya. Bisa dengan reagen sederhana yaitu asam fluorida ya, dimana protonnya itu akan menggantikan gugusan silil tadi. Protonnya, fluoridanya dia akan masuk berikatan dengan silika, sehingga silikanya akan bermuatan negatif. Kemudian dia akan melepaskan ikatannya dengan oksigen, di mana oksigen tersebut bermuatan negatif akan menyerang yang namanya proton ya, sehingga akan terbentuk kembali yang namanya alkohol. Sedangkan sililnya tadi akan berikatan dengan fluorida setelah muatannya seimbang dengan melepaskannya pada elektronnya kepada oksigen, maka akan terbentuk triethylsilil fluorida ya di akhir reaksi. Triethylsilil fluorida tambah alkohol ya. Jadi ada dua produk terbentuk. Nah, alkoholnya nanti akan kita isolasi untuk dipakai selanjutnya. Sumber-sumber fluorida untuk memutuskan ikatan silil ether itu bisa tetrabutilamonium fluoride, ini TBAF ya, atau bisa piridin hidrogen fluoride, atau asam fluorida bisa, atau amonium fluorida bisa ya. Jadi itu bisa kita pakai untuk memutuskan bentuk ether silil tadi ya, proteksi ether silil tadi. Oke. Nah, sampai di sini paham ya bahwa sesudah kita bentuk gugus proteksi, maka dia perlu dihilangkan lagi ya di akhir reaksi, karena untuk mencapai target molekul kita harus menghilangkan gugus proteksi itu ya. Jadi the bulkiness atau molekul besar dari TBDMS dan TBDPS itu, TBDMS tadi sudah kita ketahui ya, terbutyl dimetilsilil, terbutyl dipenilsilil ya, TBDPS. Gugus proteksi yang ether dari TBDMS dan TBDPS dapat digunakan sebagai keuntungan untuk menekan ikatan hidrogen pada oksigen yang terbatasi ya terhadap reagen-reagen yang selanjutnya yang akan kita pakai untuk reaksi, sehingga reagen kita yang selanjutnya itu hanya akan bereaksi dengan gugus yang terbuka atau yang tidak tertutupi ya. Dia hanya bereaksi dengan gugus yang
tidak tertutupi. Contohnya di sini ada ada karbon rantai tertutup dengan gugus hidroksi. Apabila kita reaksikan langsung dengan MCPBA, maka dia akan bereaksi sehingga gugusan si ikatan rangkap akan berikatan dengan oksigen membentuk suatu ether ya, suatu ether siklis. Nah, tapi apabila kita terlebih dahulu mereaksikan TBDMS dengan imidazol, maka si gugus hidroksinya akan terlindungi. Kemudian apabila kita mereaksikan dengan MCPBA, maka bisa dilihat ya, ada perbedaan mendasar. Memang reaksinya tetap sama, akan menghasilkan ether siklis, akan tetapi yang di sini dia keluar dari bidang ya, sedangkan ini dia masuk ke dalam bidang. Jadi ada masalah stereokimia di sini ya, stereokimia, sehingga yang langsung dengan MCPBA dia akan keluar dari bidang secara stereokimia atau bentuk ruang, sedangkan yang pakai TBDMS dia akan masuk ke dalam bidang. Kemudian gugus proteksinya ini dapat kita buang dengan menggunakan TBAF ya, TBAF. Ini TBAF, tetrabutilamonium fluoride ya, TBAF. Akan lepas sehingga terbentuk kembali gugus hidroksinya ya, karena protonnya akan kembali. Itu salah satu contohnya untuk TBDMS ya. Nah, gugus silil ether ini dalam aplikasi sintesis, gugusnya yang besar itu juga dapat kita pakai untuk melindungi pada gugusan hidroksil atau alkohol primer yang kurang sterik ya, kurang ada hambatan ruangnya ya, secara selektif ya. Jadi kalau kita lihat ini contohnya yang kurang ada hambatan ruang, tentunya yang rantai lurus ya, rantai lurus ini dia kurang ada hambatan ruang, less steric ya, less sterically encumbered primary hydroxyl groups ya. Jadi kita apabila mau mereaksikan hanya gugus sekundernya tadi, ini ya gugus sekunder, untuk menjadi keton, maka kita akan mereaksikannya dengan TBDMS dengan bantuan imidazol, maka TBDMS-nya itu akan berikatan dengan alkohol primer ya, alkohol primer, membentuk gugusan oksigen yang terikat dengan TBDMS, yaitu ether silil ya. Nah, kemudian dia dioksidasi dengan PCC, reagen pengoksidasi, akan menghasilkan gugusan keton ya. Ini keton. Nah, di akhir reaksi kita akan buang gugusan silil ethernya dengan third butyl ammonium fluoride ya. Ini dia. Sehingga terbentuk kembali yang namanya hidroksida ya, OH, di mana silil ethernya sudah lepas ya. Sehingga kita bisa isolasi hanya bahan baku kita. Jadi
TBDMS ini bisa dipakai tadi di molekul yang besar, tapi tetap pada gugusan alkohol yang terbuka ya, dan juga pada molekul yang tidak kompleks ya, tidak sterik ya, tidak bulk ya, besar. Tidak besar juga bisa dipakai untuk menghasilkan perlindungan sehingga kita bisa mereaksikan gugus yang lainnya. Jadi selain silil ether, kita bisa juga pakai yang namanya benzil ether ya. Benzil ether ini merupakan gugusan yang jarang dari alkyl ether untuk digunakan sebagai gugus proteksi. Tetapi kita mempelajarinya karena benzil ether itu spesial ya. Spesial. Kalau kita lihat ini bentuk dari benzil ether pada presentasi ini disingkat BN ya, BN. Bagaimana cara pembentukannya? Jadi benzil ether BN dalam bentuk garam halida, di sini BNBR ya, BNBR. Oke, ini dia BNBR, vinyl metil bromida, dengan bantuan dari natrium hidrida NaH, maka akan dibentuk suatu perlindungan benzil ether ya. Ini gugus alkoholnya membentuk gugusan benzil ether. Di sini pH itu singkatan dari fenil ya, fenol yang sebagai alkil atau yang dikenal dengan nama lain benzil ya, benzil. Dan ini bentuknya bentuk ether, ya. Ini singkatannya ROPN. Nah, kemudian dia dapat dipotong dengan menggunakan reaksi hidrogenolisis, di mana akan dipotong menggunakan hidrogen secara selektif memotong benzil ether ya. H2 ini dihasilkan pada menggunakan logam palladium ya. Ini ada logam Pd ya, palladium, sehingga si benzil ethernya bisa lepas dan alkoholnya kembali ke posisi semula ya. Jadi ini cukup spesial ya. Reaksinya juga mudah, kita bisa tinggal menggunakan H2 sudah bisa kita lepaskan dia dengan sangat mudah. Ingat, itu salah satu syarat tadi dari gugus perlindungan yang baik ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan dari proteksi alkohol ini. Di sini ada gugus proteksi asetonida ya, untuk alkohol pada posisi 1,2 ya, 1,2 diol, di mana cara pembentukannya kita gunakan alkohol sekunder yang berurutan ya, 1,2 diol, kita reaksikan dengan aseton alkil ya, aseton dengan bantuan para TSOH, maka dia akan melekat ya pada kedua oksigennya. Lihat di sini ya, perhatikan bahwa gugus metil yang di sini menggantikan posisi H ya. Oke, sehingga membentuk seperti ini. Oh, sorry, bukan gugus alkil ya. Ini ikatan yang karbon yang berikatan dengan karbonil itu ya. Karbonnya yang berikatan dengan oksigen ya, sehingga melepaskan H.
H-nya itu berikatan dengan oksigennya di sini ya, sehingga membentuk H2O ya. Ini H2O. Oke. Itu cara pembentukannya. Bisa juga kita pakai ini ya, dimetoksipropana, bisa untuk menggantikan posisi H ya. Nah, untuk pemutusannya, kondisinya kita buatkan hidrolisis yang dikatalisa oleh asam ya. Hidrolisis yang dikatalisa oleh asam. Jadi kita pakai asetil dengan H2O ya, maka akan dihasilkan reaksi ini. Oke, jadi perlindungan terhadap alkohol ini, jadi perspektif atau sudut pandang pada aplikasi sintesisnya, kita lihat dari ether gugus pelindung ether. Contohnya di sini yang ada alkohol sekunder dan tersiernya untuk menghasilkan gugusan keton, tapi di sini dibalik dia gugusan aldehid ya. Jadi posisi alkohol primer yang sekarang yang kita inginkan untuk diubah ya, untuk diubah menjadi aldehid. Oke. Kita bisa gunakan gugus pelindung ini juga ya, ether tadi, TBDMS dengan imidazol. Kita tahu dia akan bereaksi dengan gugus alkohol primer ya. Jadi di sini kita harus bisa memproyeksikan di mana posisi reaksinya. Tapi dari tadi juga kita sudah pelajari bahwa gugusan alkohol primer akan bereaksi dengan terbutil dimetil silil ya. Nah, kemudian baru kita masukkan benzil bromida ya, benzil halida yang tadi gugusan ether benzil dengan bantuan natrium hidrida NaH akan bereaksi dengan alkohol sekundernya karena alkohol primernya sudah tertutupi. Jadi dia akan bereaksi dengan alkohol sekunder. Dengan begitu, kemudian kita akan melepaskan terbutil dimetil sililnya pakai TBAF ya, terbutil amonium fluorida, sehingga akan kita hasilkan alkohol primer. Alkohol primer baru kita oksidasi dia pakai PCC ya. Kita oksidasi pakai PCC sehingga dia membentuk gugusan aldehid, sehingga terakhir si ether benzil itu tadi kita tahu bahwa cara membuangnya adalah sangat mudah menggunakan H2 dari logam palladium ya, reaksi logam palladium, sehingga kita bisa mendapatkan dari kombinasi gugus proteksi ini, kita bisa memilih yang mana yang mau kita reaksikan, apakah alkohol sekunder atau alkohol primer ya. Jadi kita sudah mengetahui alat-alatnya. Kita pakai untuk alkohol primer tadi TBDMS, untuk alkohol sekunder kita pakai benzil ether. Itulah kenapa dia spesial ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana mau kita reaksikan. Apabila kita mau reaksikan yang sekunder, kita hanya cukup pakai TBDMS. Sudah selesai. TBDMS, imidazol ya, baru langsung ke PCC.
baru habis itu TBAF, baru langsung dapat yang posisi sekunder teroksidasi. Di sini dia akan jadi keton. Tapi kalau seandainya kita mau posisi primer yang teroksidasi, kita lindungi primer, baru lindungi yang sekunder, baru yang primer dibuka ya, dibuka lagi, baru kita oksidasi ya, oksidasi, maka yang primernya akan teroksidasi, baru kita buka yang sekunder, sehingga didapatkan alkohol sekunder tidak teroksidasi, sedangkan alkohol primernya teroksidasi membentuk suatu aldehid ya. Oke. Nah, ini aplikasi sintesis dari asetal siklis ya, asetal siklis. Jadi di sini ada gugusan karbohidrat ya, D-manosa ya, dextromanosa ya, D-manosa. Oke, dengan NaBH4 kita akan mendapatkan gugusan D-manosa tadi dengan alkil ya, dengan alkil, di mana menggunakan para TSOH ini ya, para TSOH. Kita akan seperti tadi memproteksi dua gugusan OH yang berdampingan, yang diol tadi ya, diol. Jadi kayak golongan karbohidrat itu sering hidroksinya berdampingan, kita bisa ikat dengan para TSOH sehingga akan mengikat diolnya, baru kita bisa reaksikan pakai AN natrium iodat sehingga akan teroksidasi alkohol sekundernya dan terjadi pemutusan sehingga membentuk dua molekul dengan atom karbon yang lebih pendek ya. Dia akan terpotong di sini ya. Dan merubah gugusan OH tersebut menjadi gugusan aldehid. Ini disebut dengan kiron dalam sintesis asimetris ya. Oke. Nah, kemudian gugus proteksi untuk aldehid dan keton ya, asetal dan ketal, gugus asetal dan ketal. Oke, di mana gugus asetal, proteksi asetal, asetal itu aldehid ya, aldehid. Gugusan keton ya, maksudnya keton kita reaksikan dengan alkohol dengan menggunakan para TSOH ya, maka dua diolnya itu tadi akan terikat pada TSOH membentuk 1,3 dioksolan dengan hasil sampingan H2O. Cara memutuskannya, kita hidrolisis dengan bantuan asam, bisa asam encer seperti HCl atau asetat ya, atau pakai TFA, atau juga para TSOH dalam aseton dapat digunakan. Tinggal kita reflux, maka dia akan lepas
kembali membentuk keton yang bebas seperti semula ya. Nah, ini merupakan aplikasi sintesis juga dari gugus proteksi asetal ya. Ini nama penemunya, nama reaksinya Wieland-Miser keton ya. Wieland-Miser keton merupakan intermediat yang umum dalam sintesis baik natural alamiah ya ataupun steroida sintetis ya. Jadi di alam juga reaksinya intermediatnya didapatkan yang sama ya. Nah, di sini senyawa steroidnya itu direaksikan dengan para TSOH dengan dihidroksi etana ya. Hidroksi etana, maka ikatan oksigennya itu berikatan dengan dihidroksi etana ya, membentuk siklis. Kemudian dengan natrium amoniak dan NH4Cl dia hanya itu akan berubah orientasi ya menjadi mengarah ke belakang ya. Ini perhatikan hanya ini ya, hidrogennya ya. Kemudian dengan natrium NaBH4 ini untuk reaksi reduksi ya, reduksi, maka gugusan keton pada molekul tersebut akan berubah menjadi hidroksida atau alkohol ya. Perhatikan, kalau seandainya tadi kita tidak kunci yang di sini dengan gugus proteksi, maka dia juga akan berubah menjadi alkohol. Tapi karena kita sudah kunci, dia menjadi bentuk terikat seperti ini, maka dia tidak ikut bereaksi dengan reaksi pereduksi membentuk alkohol ya. Kemudian bisa kita buka dengan ACOH, kita reflux ya. Reflux dia akan terbuka sehingga membentuk kembali keton seperti yang di awal, namun keton yang sebelah sini sudah berubah menjadi alkohol ya, alkohol. Karena stabilisasi resonansi, maka karbonil keton unsaturated atau tidak jenuh posisi alfa dan beta menjadi kurang elektrofilik. Oleh sebab itu dia menjadi kurang reaktif terhadap nukleofil dibandingkan pada keton yang terisolasi. Baiklah, demikian untuk proteksi gugus kita. Akan kita lanjutkan selanjutnya untuk proteksi gugus yang lain, ada ester, amina dan yang lainnya. Kita akan ketemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.